Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Mari kita bersama-sama memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau senantiasa mempermuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Sebab Engkaulah Allah kami yang hidup, Engkaulah Allah kami yang besar, Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Sebab itu kami tidak akan pernah berhenti memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Marilah Engkau Tuhan melawat setiap kami. Kami percaya Engkau hadir dimanapun kami ada saat ini. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, biar kami boleh mengalami dan menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan dinyatakan atas setiap kami. Kami mengalami sukacita, kami bahkan mengalami mujizat-mujizat kesembuhan Tuhan. Kami percaya Tuhan malam ini Engkau menyentuh setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami ada oleh karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan
Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadi Allah kami. Kami sudah menjadi milik-Mu Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami percaya akan setiap janji-Mu Tuhan. Janji seperti fajar pagi hari yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika kami menghadapi kehidupan, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu memelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir,
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita bersama-sama saatnya mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita akan belajar firman Tuhan dalam ibadah indah pada malam hari ini. Kita akan mempelajari firman Tuhan dengan judul Rahasia untuk Bahagia. Kita semua ingin bahagia, apalagi di masa-masa yang dimana semua orang berkata sulit untuk bahagia. Alkitab memberi kita rahasia untuk bahagia. Mari baca ayat pendahuluan, Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Mazmur 25 ayat 12 dan 13. Demikian firman Allah. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 13. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan banyak menyampaikan firman-Nya, nasihat-Nya yang berkaitan dengan kebahagiaan. Bahkan ayat ini mengatakan, sebagai janji Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan menetap dalam kebahagiaan. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan banyak bicara tentang rahasia kebahagiaan dan janji tentang kebahagiaan. Dan malam ini kita membaca ayat pendahuluan, orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Kata menetap itu bisa berarti tetap tinggal. Kata menetap juga bisa berarti tetap diam, berada di dalam kebahagiaan. Jadi orang yang takut akan Tuhan, Tuhan berjanji dia akan menikmati kebahagiaan senantiasa, selalu bahagia karena dia takut akan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, ada banyak rahasia bahagia. Karena memang bahagia itu bukanlah semacam kado yang turun dari langit. Bahagia itu bukan hadiah cuma-cuma, tapi hadiah itu adalah akibat dari upaya kita taat kepada nasihat Tuhan. Bahagia itu kita dapatkan sebagai imbalan dari sikap kita yang mengerjakan bagian kita sesuai dengan nasihat Tuhan. Dan salah satu nasihatnya adalah yaitu murah hati. Dan rahasia untuk bahagia yang kita akan pelajari malam ini adalah yaitu murah hati. Ayat utama, mari kita akan baca. Matius 5 ayat 7. Firman Tuhan katakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat 7, inilah rahasia untuk bahagia. Berbahagialah orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu Saudara, murah hati itu adalah orang yang suka memberi dengan dasar belas kasihan. Murah hati itu adalah orang yang suka menolong, orang yang suka membantu sekitarnya yang ditimpa kemalangan. Bahkan orang yang murah hati itu bisa mengekspresikan tindakannya dalam bentuk apa? Rela mengambil bagian penderitaan orang lain. Dan ini adalah ekspresi murah hati. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan.
mengapa murah hati membuat kita bahagia? Apa korelasi murah hati dengan bahagia? Oh, besar sekali Bapak Ibu. Orang yang murah hati akan bahagia. Bapak Ibu sekalian, ada penelitian yang mengejutkan. Selama ini anggapan umum, sifat dasar manusia itu adalah egois, mementingkan diri sendiri, pelit, tidak pernah memikirkan orang lain. Tetapi ada penelitian yang melakukan pengkajian ulang untuk menemukan sifat dasar manusia. Dan salah satu ditemukan setelah diteliti ulang, sifat dasar manusia itu sesungguhnya bukan egois, bukan mementingkan diri sendiri, bukan pelit. Ternyata salah satu sifat dasar manusia itu adalah murah hati. Loh, kok bisa? Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, sifat dasar murah hati itu hilang. Berganti menjadi egois. Menjadi mementingkan diri sendiri. Menjadi pelit. Jadi Bapak Ibu, sifat dasar kita ini sebenarnya adalah murah hati. Kalau kita mungkin merasa tidak suka memberi, egois, pelit, mementingkan diri sendiri, itu adalah akibat dosa. Sesungguhnya sifat dasar kita yang Tuhan beri adalah murah hati. Jadi Bapak Ibu sekalian, murah hati itu adalah sifat dasar yang kita bisa munculkan kembali dengan mentaati apa yang Tuhan nasihatkan. Bapak Ibu sekalian, korelasinya seperti apa antara murah hati dan bahagia? Yang pertama, menurut Alkitab, secara teologis, orang yang murah hati akan bahagia, kata Alkitab. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 35. Perhatikan ayat ini, korelasinya sangat erat sekali. Kaitannya sangat erat sekali antara orang yang murah hati dengan akan memperoleh bahagia. Menurut Alkitab. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri mengatakan, perhatikan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi Bapak Ibu sekalian, murah hati itu akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang murah hati itu wujudnya bukan hanya memberi. Orang yang murah hati itu juga bisa rela melepaskan hak. Orang yang murah hati itu orang yang suka mengampuni, tidak suka ribut. Itu orang-orang yang murah hati, yang rela merendahkan diri demi kebaikan orang lain. Dan orang yang seperti ini, yang murah hati, kata Alkitab, sangat berkaitan erat dengan apa yang akan dia dapatkan. Apa yang dia dapatkan? Kebahagiaan. Jadi yang pertama, menurut Alkitab, secara teologis sangat erat antara murah hati dengan memperoleh bahagia. Jadi kalau Anda ingin bahagia, belajarlah bermurah hati. Jangan egois, jangan pelit. Jangan terus menuntut. Perhatikan saya, tolong saya, perhatikan saya, bantu saya. Tidak akan pernah Anda bahagia dengan cara hidup seperti itu. Sekalipun Anda kekurangan, bahkan mungkin tidak bisa memberi secara materi, belajarlah dari jemaat Makedonia. Sekalipun sangat miskin bahkan menderita, mereka bisa memberi bahkan lebih dari apa yang mereka mampu berikan. Ini kan luar biasa. Mereka bahagia. Orang-orang yang murah hati, kata Alkitab, akan berbahagia. Ini dari sudut pandang teologis atau alkitabiah. Dari sudut pandang ilmu jiwa, bagaimana Bapak Ibu? Harlock, seorang psikolog atau seorang ahli ilmu jiwa, mengatakan ada 3 aspek untuk bahagia. Aspek yang pertama adalah acceptance. Yang pertama acceptance, yaitu penerimaan. Aspek yang kedua untuk bahagia adalah affection. Yang kedua adalah affection, kasih sayang. Yang ketiga, unsur yang ketiga untuk bahagia adalah achievement, pencapaian. Jadi 3 rahasia, 3 aspek untuk bahagia menurut ilmu jiwa. Yang pertama affection, yang pertama acceptance, yang kedua affection, yang ketiga achievement. Ada penerimaan, ada kasih sayang,
dan ada pencapaian. Bapak Ibu sekalian, pencapaian. Pencapaian ini akan membuat orang bahagia. Apa kaitannya dengan murah hati? Begini, secara psikologis, orang yang berhasil mencapai sesuatu, merasa berhasil mencapai sesuatu, dia akan bahagia. Nah, ketika orang bisa menjadi pelaku firman, dia murah hati, dia melepaskan hak, dia tidak suka ribut, dia suka menolong orang yang susah, bahkan dia sendiri kekurangan, dia bisa membagi apa yang dia punya walaupun tidak banyak, maka dia bisa mewujudkan kemurahan hati dalam hidupnya, maka dia merasa dia mencapai sesuatu. Apa yang dia capai? Kehendak Tuhan dia capai, nasihat Tuhan dia capai, nasihat-nasihat yang baik tentang murah hati dia capai, dia lakukan. Dan ketika dia merasa bisa mencapai nasihat Tuhan, dia bisa melakukan apa yang Tuhan nasihatkan, dia merasa mendapatkan pencapaian, dia merasa sudah bisa mencapai sesuatu yang Tuhan mau. Dan ketika manusia merasa bisa mencapai sesuatu, maka akan muncul rasa bahagia. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika Anda murah hati, Anda sebenarnya telah melakukan pencapaian dari apa yang Tuhan kehendaki. Dan itu akan berdampak kepada apa? Anda akan bahagia. Mengalir rasa bahagia karena merasa apa? Merasa sudah mencapai sesuatu yang Tuhan ajarkan. Mencapai sesuatu yang Tuhan kehendaki. Wow, luar biasa. Kita lihat anak-anak kita sendiri pun kalau bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan, bahagia bukan? Ya, kita melihat ada barang yang rusak, lalu kita berharap dengan cara saya perbaiki sendiri, siapa tahu bisa tidak rusak lagi. Ternyata bisa tidak rusak dan bisa dipakai lagi. Itu kan pencapaian. Anda akan bahagia bukan? Nah, jadi Bapak Ibu, secara psikologi, orang yang murah hati adalah orang yang berhasil mencapai apa yang Tuhan mau, dia akan bahagia. Ada achievement, salah satu aspek bahagia. Jadi kalau Bapak Ibu mau menambahkan ke dalam tangki bahan bakar kehidupan kita satu lagi bahan bakar, yaitu murah hati, maka perjalanan hidupmu akan bahagia. Jangan biarkan tangki bahan bakar hidup kita kosong. Isi malam ini. Tambahkan dengan yang tidak ada selama ini. Kalau selama ini ada di antara kita yang egois, selalu ingin merasa diperhatikan, tidak mendapat perhatian, marah, tidak mendapat perhatian, ngambul, selalu menuntut orang memberi perhatian, Anda tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Ubah sekarang malam ini, isi tangki bahan bakar hidupmu dengan murah hati. Tuhan Yesus sudah memberi kita teladan. Bagaimana Tuhan Yesus berbelas kasihan, Tuhan Yesus bermurah hati, Tuhan Yesus melepaskan haknya, Tuhan Yesus mengampuni, Tuhan Yesus tidak memperkarakan masalah orang. Maka teladan itu kita akan tiru, maka kita juga akan jadi teladan bagi banyak orang. Jadilah teladan bagi banyak orang. Belajarlah menjadi orang Kristen yang murah hati. Bapak Ibu sekalian, orang yang murah hati, ketika menolong sesamanya, dia tidak akan merasa berat. Orang yang murah hati ketika dia memberi, walaupun dia sendiri kekurangan, dia tidak merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya atau menggerutu. Tidak. Kenapa? Karena dia tahu ini akan membawa dia kepada pencapaian. Ini akan membawa dia kepada kebahagiaan. Jadi orang yang murah hati tidak akan pernah, percayalah saya, tidak akan pernah merasa berat ketika dia berbuat sesuatu yang baik. Masuk pada bagian penutup. Mari buka Mazmur 84 ayat yang keempat. Mazmur 84 ayat yang keempat, demikian firman Allah. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Bapak Ibu perhatikan, berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji-muji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, penting sekali memuji-muji Tuhan selalu. Karena ketika Anda dan saya selalu memuji-muji Tuhan, maka Anda akan bahagia. Berarti ternyata Bapak Ibu, bukan hanya satu malam ini kita pelajari rahasia untuk bahagia. Ternyata di bagian penutup ditambahkan lagi oleh Tuhan, untuk saudara dan saya bisa bahagia. Tambahkan lagi apa itu? Bukan hanya secara moral kita memberi, bermurah hati, tetapi secara kerohanian kita dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Suka memuji-muji Tuhan. Lakukan ini, Anda akan bahagia, kita akan bahagia. Dengan terus memuji-muji Tuhan, kita akan bahagia. Ini janji Tuhan loh.
Orang yang terus-menerus memuji-muji Tuhan akan bahagia. Bapak Ibu sekalian, memuji Tuhan itu modalnya cuma satu. Bukan suara yang bagus, bukan alat musik yang mendukung, membuat perasaan kita senang memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu modalnya cuma satu, bukan suasana, tetapi cinta kepada Tuhan. Itu modal memuji Tuhan. Orang yang cinta kepada Tuhan, dia akan terus memuji-muji Tuhan. Tanpa musik, tanpa suasana yang mendukung, tanpa suara yang bagus, dia akan terus memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena dia cinta kepada Tuhan, dan Tuhan janji, orang yang terus-menerus memuji-muji Tuhan, dia akan bahagia. Jadi Bapak Ibu bukan hanya murah hati, tapi yang kedua, Tuhan tambahkan pada bagian penutup, suka memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ayo mulailah 2 langkah ini kita kerjakan. Langkah yang pertama, bermurah hati. Yang kedua, untuk bahagia, Anda harus selalu memuji-muji Tuhan. Mari kita berdoa, tundukkan kepala, taruh tangan kananmu di dada. Bapa di sorga, jika ada di antara kami malam ini merasa beban hidup kami berat, dan kami selalu merasa membutuhkan orang memperhatikan kami, dan tidak pernah membuat rasa bahagia dalam hidup kami, malam ini kami temukan rahasia firman-Mu. Kami mau belajar bertobat dan jadi orang yang bermurah hati, dan menjadi orang yang suka memuji-muji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di mana Anda mengikuti ibadah indah malam ini, Roh Kudus ada di mana Anda beribadah. Tuhan mau jamah hidupmu, Tuhan mau angkat bebanmu, rasa tidak bahagiamu, Tuhan akan ganti dengan kebahagiaan, dan itu akan datang secara luar biasa. Ketika engkau mentaati firman Allah, engkau bertobat dari keegoisan, engkau bertobat dari suka menuntut orang lain, suka menuntut siapapun yang ada di sekitarmu, dan engkau mulai belajar berubah, suka memperhatikan orang, menolong orang, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, niscaya engkau akan bahagia. Terimalah mujizat Tuhan, terimalah lambatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dicurahkan, kemuliaan Tuhan turun atas di mana engkau sedang beribadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bebanmu diangkat, diganti dengan kebahagiaan, sukacita yang melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah kami semua. Terima kasih Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami dan memohon berkat-Mu, berkati juga sebentar kalau kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, sucikan dan kuduskan yang kami akan berikan secara online. Biarlah Tuhan berkenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat kedua tanganmu dan silakan bangkit berdiri. Kita akan terima berkat Tuhan dalam akhir ibadah indah pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat tubuh, jiwa, dan roh. Berkat yang sempurna melimpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Anda dan saya diberkati oleh Tuhan dan pasti bahagia. Terimalah berkat ini dengan materai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Praktekkan firman Tuhan.